dosa. Waqat waradalan mustamukro tegese hadis tafakkur sa'atin khairun min ibadati sa'atin. Berpikir sesaat atau 1 jam itu luwih apik, luwih bagus min ibadati sa'atin ketimbang ibadah setahun. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah lan musdaku sapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah kongkong mulyano sapa Allah wajhah ing pribadi di Sayyidina Ali dawe la ibadata kata orang ibadah itu mewujud tegese ora ibadah karo apik kata pakuri koyo tafakur. Wa qala Abdul Arifin lan musdama sapa Abdul Arifin rahimahullah monggo paring rahmat ing Arifin utawa Abdul Arifin Allah sapa Gusti Allah dawe bi al-fikratu sari tafakur iku sirajul qalbi dadi lampune ati. Faidah dahabat maka lamun ilang apa ya sing fikrah bala itu ada maka ora ono padang lalu kedue si ati. Para jemaah rahimahullah, dalam ayat Al-Quran itu terkait dengan berpikir apalah tatafakkarun, apalah tatadabbarun, apalah ta'qilun itu banyak sekali. Ini mengindikasikan bahwa berpikir itu sangat penting. Kenapa berpikir sangat penting? Ya karena kita diberi kemampuan untuk berpikir, diberi akal oleh Allah. Akal itu untuk mikir. Jadi kula paling jenengan sedaya yang bedakan dengan makhluk-makhluk Gusti Allah yang berupa binatang, malaikat dan lain sebagainya itu ya karena manusia itu dikai pikiran. Manusia itu dikai pikiran, ya diberi perasaan, ya diwenehi nafsu. Kolaborasi antara 3 komponen ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi kita harus tahu kapan memposisikan tafakkur lebih utama, kapan memposisikan perasaan lebih utama, dan kapan pula memposisikan nafsu lebih utama. Artinya pikiran didahulukan ketimbang perasaan dan nafsu. Kapan kuwi? Kapan harus mendahulukan hati, menomorduakan pikiran dan nafsu? Dan kapan pula kita juga memposisikan nafsu nomor 1 dan menomorduakan pikiran dan perasaan. Orang yang bisa meletakkan sesuai dengan proporsinya itu menurut saya manusia ini bakal sempurna. Bahasanya yang menjadi insan kamil, menjadi insan kamil. Nah, berpikir sesaat niku kula kali jenengan sedaya pada waktu siang atau pada waktu malam itu menjadi penting. Wonten surah Ali Imran ayat 190, 191. Niku Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguh kata Allah terkait dengan
penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Ketoke fenomena awan bengi itu seperti biasa. Allah menciptakan langit bumi biasa, menciptakan manusia semua makhluk kayak biasa. Biasa itu karena bagi mereka yang tidak pernah berpikir. Coba sekarang ketika kita bayang nih jenenge awan bumi silih berganti tanpa trouble, sopo yang sing gadeni? Tadi dia fenomena apa? Ya fenomena alam boleh, tapi siapa yang menciptakan fenomena alam itu? Mesti harus ngatur. Kalau tidak ada yang ngatur, ya tentu akan mengalami trouble. Lalu trouble lamanya awan terus panas terus gak bunyi kira-kira. Biar udah dibalik bengi terus kalau awan, maksud sampai kelon terus. Kapan yang bergaya ini? Jadi bocil kata bocil kalau kata guling. Terus bunyi terus. Kapan kita menentukan waktu sholat zuhur, sholat asar? Kita tidak bisa. Itu kalau bagi mereka yang berpikir luar biasa. Tentu sekian juta planet yang ada di dunia dan di langit ini mesti harus mati. Gak usah berpikir planet, berpikir apa ini? Berpikir tentang elemen-elemen yang ada pada diri kita. Ketika Pak Dokter itu menserum bedah otak itu jutaan, apa namanya urat saraf jutaan, dan itu menserum tertata rapi dan berfungsi sebagaimana mestinya secara proporsional. Siji betul, ya konslet. Asal waras menjadi stroke. Lu sopo yang sing ngatur? Apa terjadi dengan sendiri? Betul. Ngajeni manusia sekian juta pun, sekian miliar pun tidak ada yang sama. Seorang bayi kembar siap itu pasti bisa dibedakan sih. Ada beda-bedanya baik secara fisik maupun secara psikologis. Mesti yang beda si A si B. Kalau wedok jenenge sinten nggih Khadijah bin Fatimah. Si Khadijah itu yang menggui, itu maju kabeh wahyu, tapi mesti ada bedanya, bahasa kerennya ada distinksi. Sehingga orang bisa membedakan oh ini Khadijah, ini Fatimah. Kalaupun sama persis karakternya mesti beda, justru mesti kita. Jadi Nabi Khalqis samawati wal ardh, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah baik di langit maupun di bumi ini sebenarnya cukup untuk kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa yang menjadikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga ya pergantian siang dan malam. Siapa ulul albab itu? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Para fasih
melaksanakan sholat, karena zikir itu, sholat itu ya bagian seperti zikir. Artinya dia yang zikir secara spesifik sholat, lega iso ngadeg ya udah, lega iso melu rumah wala junubi bisa mirip bisa ngomong, tapi gak iso ambek mirip ya disolati, ya disolati. Wong dadi wong Islam itu kewajibannya kan nyolati selain menjadi ngafani, nyolati, mendem. Ulul albab itu mereka yang begitu, tapi ingat bukan hanya pulau kalian dengan suryo zikir dalam pengertian khusus sholat atau zikir dalam pengertian umum, tapi ada kewajiban lain. Apa itu? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sholat niku pendekatannya hati, sehingga orang yang sholat yang dikatakan khusyuk hadir hati dalam waktu melakukan sholat. Pada sholat kualitasnya antara satu dengan yang lain beda. Kalau orang sholat ya iso bacaan, tapi tidak ngerti bacaan. Apa makna? Ya sah, tapi kualitasnya ya sebatas sesuai dengan apalan. Tapi orang sing sholat gerakan dan bacaannya paham, itu kualitasnya ya lebih tinggi levelnya. Orang sing sholat ya hafal, ya paham, kemudian juga menghadirkan hati, khusyuk, hudurul qalb. Kualitasnya ya beda. Podo-podo melakoni sholat bareng, podo-podo melakoni kewajiban sholat, ini kualitasnya beda. Ya podo karo maca Quran. Maca Quran masih maca lancar tapi lah ngerti. Ya kualitas ya api, tapi enten sing maca lancar kan paham. Ya tentu kualitasnya beda. Sama-sama. Lah dari mana penentuan kualitas itu? Ya karena proses berpikir itu. Orang paham itu karena mikir. Kalau dia tidak mikir ya mungkin tidak paham. Ngaji itu juga bagian dari asah pikiran, sehingga kesadaran kita untuk berpikir itu menjadi meningkat. Makanya nun sewu ganjaran ngaji itu luar biasa, sampai dalam hadis bagi mereka yang kumpul dalam sebuah majelis, baik itu untuk zikir atau kemudian juga untuk mencari ilmu, ini semua binatang yang ada di laut yang berupa ikan yang miliaran jumlahnya itu melok dunano macono istighfar. Kan hadis Rasulullah itu wa idza marartum fi riyadil jannah fa'ta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah baca sunai. Le awam iki mlaku ning taman surga fa'ta'u, seneng mau bahagia aja ngantuk. Aja ngantuk rumah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa sih dimaksud riyadul jannah? Itu majelis itu atasnya. Tapi tantangannya apa? Nah, saya ini orang terlalu itu gitar itu dulu, PTT. Ngaji kan belum ada separuh. Beli gas negara. Ya pikirannya salah. Oh ini ya siono, bikin ya siono. Waktu dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ketika kita sudah melakukan pendekatan hati, jibrani sholat, hudurul qalb,
kemudian juga tafakkur fi khalqis samawati wal ard, muncul kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza, ya Allah dengan kita ada macam-macam manusia sing warna-warni termasuk dua jenis ini ya tidak berarti ya Allah, karena bagaimanapun secara nafsu itu wong lanang ya perlu wong wedok ya perlu wong. Nah lek ono sing wong lanang perlu wong lanang, wong wedok perlu wong wedok, itu namanya LGBT, nyalai kodrate Gusti. Nama dia yo akeh ya. Jadi jenengan dadekno macam-macam, dadekno nyamuk itu mawon nggih. Allah itu ya ono ya nun sewu. Rabbana ma khalaqta hadza batila, apa kan nyamuk ya kan pabriknya. Dan berapa orang yang dipekerjakan untuk membuat obat? Ya betul. Dipasangin ya gak boleh, AC ya gak payu, termasuk nun sewu, ilir ya gak payu. Jadi masih apa itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka maha suci panjenengan babina ada. Ya Allah maha suci panjenengan jauhkan kami dari neraka. Setelah kita sholat dengan huduril qalb dan setelah kita mau berpikir sesaat atau beberapa saat terkait dengan kekuasaan awal itu kan kadang-kadang nggak sholat, kadang-kadang nggak mikir, tapi tubuhnya terus melakukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, tapi lah sholat ya tahu nih mikir. Lah ayat ini mensyaratkan dua hal ini, ya sholat dengan huduril qalb, ya mikir tentang kekuasaan Gusti Allah. Baru Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Kapan waktune sholat, waktune pikir, ya tergantung kepada diri sendiri. Artinya awake dhewe itu bisa memanage. Tapi dalam kitab ini diberi ahsanul awqat litafakuri afroduga, luwih kosongnya waktu. Luwih kosongnya waktu masing-masing beda, gitu. Beda. Waspa laluwih benenge waktu, wajdan laluwih nyatane waktu. Ini bergantung kepada self management, manajemennya baik. Artinya iso bantu waktu malam karena memang kosongnya malam hari, tapi berbeda dengan orang yang kerja sip-sipan malam hari yang tidak bisa pikir. Berarti harusnya tapi harus pagi, harus sore. Artinya diberi kesempatan waktu yang cukup banyak, diberi kesempatan waktu yang cukup banyak sesuai dengan ya kita waktu kosong kita itu jam berapa. Tapi ingat, ketika kita berpikir niku sing paling api ya kajau filai, karena secara umum hukum itu hukumnya secara umum itu lek bengi itu ya kanggo turu, terus kanggo turu ya kanggo mikir, kanggo sholat dan mikir utawa mikir kemudian sholat. Lek bahasanya tiang ini ketika malam hari itu channel itu lebih cepat kita pasang wifi atau barangkali kita juga punya paketan, itu bisa saja cepat sambung karena wifi kadang-kadang di atas sana juga bertabrakan dengan wifi yang lain, ya, kuat-kuatan kuat-kuatan. Lek pakai 4G, 4 maupun kembali
ya tergantung. Lelai sing pakai papat 4G ya cepet, tapi nek sing pakai mek telu ya 3G. Lek loro ya 3G. Ya ngelek terus. Nah supaya nggak ngelek ya. Wa'alam nama sholahat dunia wati ngerti Allah. Bagus itu nyulang agama itu maupun dekat-dekatnya rahasia kita waktu. Tegese orang yang mampu berpikir itu ya monsewu yang namanya kebagusan itu lan kebagusan agama itu ya tergantung pada kontribusi sehatnya pikiran. Dunia itu ya dipikir, mikir dengan cara sehat, bahasa sakit ini semua. Agama ya perlu dengan kesehatan pikiran, karena apa? Agama itu juga memerlukan logika-logika sebagai argumentasi yang menguatkan tentang kebenaran agama. Karena kadang-kadang yang namanya agama itu selalu dimusuhi dengan filsafat. Kalau filsafat itu mengandalkan pikiran, tapi pikiran itu selalu terbatas dan pikiran tidak akan bisa menjawab selamanya. Sebelum ada saya di mana, dan setelah saya mati terus saya ini kemana dan apa, mengapa, apa yang harus saya lakukan, tidak bisa jawab. Yang bisa jawab adalah dengan bimbingan agama. Karena akal ini kadang-kadang juga ternodai oleh penglihatan. Jenengan masuk barang sing lurus, sing jeding, sing lurus, tapi bukan banyu. Kira-kira ketok lurus nopo bengkok-bengkok. Bengkok-bengkok. Jadi akal itu kadang-kadang ya lebih-lebih ketika akal ini kemudian kalau kalian panjenengan sedaya hanya diisi dengan satu kebutuhan, satu orientasi, maka yang lain terus hilang. Wong niki akali hanya terfokus pada dunia. Siapa sih pikir apa? Sing pikir apa ya dunia? Raisa mikir akhirat ya lap tapi mikir dunia serius setengah mati apa tadi. Tapi ada juga orang yang berpikir tentang akhirat seolah-olah melupakan untuk kepentingan dulu. Biasanya pikir ya berjalan secara simultan bareng. Dia mikir dunia, dia mikir akhirat. Waman ya waman aktar terserah abdahu minhu akhadha bihaddin wafirin min kulli khairin waqad warada tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sa'atin. Barang siapa diberi bagian untuk bisa berpikir secara sempurna, bahasa ini ya berpikir kritis, bahasa Inggrisnya apa itu ya, apa bahasanya? Bahasa Inggris itu critical thinking. Oh ya yes. Orang itu yang bisa berpikir kritis di badai ilmu itu berarti dia akan mendapatkan bagian yang sempurna dalam berbagai persoalan, terutama dalam hal kebaikan. Oleh karena itu hadis mengatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sa'atin. Enten malih hadis yang mengatakan fikratu sa'atin khairun min qiyamul lail. Kuatan hadis ini. Mikir sesaat saja dalam sehari itu lebih baik daripada ibadah kita dulu 1 tahun. Enten malih tafakkuru sa'atin khairun min qiyamil lail. Enten malih wa akhrajat Dailami an Anasim an Mislahu. Kemudian Enten Malik yang mengatakan
tafakkur sa'atin fi ikhtilafil laili wan nahar khairun min ibadati samanina sa'atan. Piro samanina? 80 tahun mikir saja itu lebih apik mikir terkait dengan pergantian malam dan hari dan siang itu lebih apik ketimbang ibadah sunnah dalam pengertian ini selama 80 subhanallah dan padahal sama sing dawuh ya sudah tahu artinya mikir sesaat itu orang sing luwih apik ketimbang 1 tahun. Ini hadis Rasulullah. Wa akhraja Syekh bil Adlamah Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikratu sa'atin khairu min ibadati sinina sa'at. Mikir saja kulo apik ketimbang ibadah sunnah sudah tahu. Lho namanya mikir renung itu kan bahasa jam. Lalu apa yang dipikir? Yang mempunyai nilai lebih baik daripada ibadah 80 tahun, lebih baik daripada ibadah sunnah sudah tahun. Apa yang harus kita pikir? Yang perlu kita pikir mungkin menurut Syekh Al-Hifni yang kemudian diadopsi oleh Muhammad Nawawi Al-Battani dalam kitab Nasroihul Ibad. Ini tekan. Nomor siji sing dipikir itu tentang ayat Allah yang ini akan membuahkan terhadap bertambahnya atau menguatnya tauhid dan keyakinan kepada Allah. Sing dipikir ayat-ayat Allah baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah itu ayat-ayat yang sering kita baca mulai juz pertama sampai juz 30. Ayat per ayat dipikir. Bismillahirrahmanirrahim dipikir dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman yang Maha Rahim. Itu tidak cukup hanya 5 menit karena yang dipikir tentang menyebut asma Allah. Asma Allah itu punya sifat yang sekian sangat terus omong dipikir cici-cici. Rahman itu seperti apa, Rahim itu seperti apa, dipikir siji-siji. Bisa saja mikir Bismillahirrahmanirrahim. Ya beda kalau sing akal Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ya apa? Tapi apakah paham? Enggak. Tetapi bagi mereka yang punya akal yang sempurna tentu harus bisa memahami Bismillahirrahmanirrahim bahkan dari berbagai sudut, dari berbagai perspektif. Repot. Maka baca Bismillahirrahmanirrahim kualitas siji dengan yang lain juga beda. Pada iso maca Bismillah. Ya Allah, ini ilmunya Allah. Gak materi. Makanya surat Al-Kahfi itu disebut Nabi sing bawa dalam Jumat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha. Qul law kana al-bahru midada li kalimati. Andaikan lautan itu dibuat tinta untuk menulis ilmunya Allah sampai kering pun ilmunya Allah tidak mencukupi. Bahkan ditambah si guru cukup. Bagi mereka yang berpikir, tapi bagi mereka yang tidak berpikir, ya wis cukup mawon. Wong hanya dia pikirannya rata 3 Subhanallah. Ini ayat-ayat Qur'an ya.
Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang kita lihat, fenomena alam. Jenengan kan pasar itu tuh gedang, pernah gedang itu beda jenisnya ya beda, gedine ya beda, rasanya ya beda, tapi jenisnya pada mau metode itu seneng gedang yang gede, jangan ya kalau seneng gedang aku. Ini ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah. Artinya yang perlu kita pikir juga itu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang kelihatan, yang tampak sehari-hari, kadang-kadang lepas dari pikiran kita karena itu bagian dari seperti hal yang biasa. Jadi yang pertama yang harus kita pikir. Yang kedua, lah pikiran-pikiran ayat-ayat yang Qur'aniyah maupun yang kauniyah ini, kalau kita berpikir tentang itu, buahnya itu adalah nambahnya keyakinan, nambahnya ketakwaan, nambahnya ketauhidan kita kepada Allah. Jadi tambah si jenenge apa namanya? Ya tauhid kita, keyakinan kita, karena berpikir ayat-ayat itu Gusti Allah baik yang Qur'annya maupun yang kau. Yang kedua yang perlu kita pikir itu adalah nikmat-nikmat Allah, yang buahnya itu adalah rasa cinta dan syukur kita kepada Allah. Apa yang melekat pada diri kita, yang apa yang kita punya itu berupa bentuk nikmat itu Gusti Allah yang dioleh ini. Motor nikmat itu Gusti Allah. Bayangkan oleh awake dhewe motor ini udah sangat melek, loro atau ribet. Biayai tinggi untuk bisa memulihkan kembali secara sempurna. Duwe tutup tapi nggak bisa ngomong kira-kira. Iya. Niku nikmate Gusti Allah. Duwe sikil, duwe tangan, ini nikmate Gusti Allah. Akhirnya karena kita berpikir nikmati Gusti Allah wa ma min nikmatin fa minallah, syukur kita ini akan bertambah. Karena dalam ayat Al-Qur'an itu banyak yang menerangkan tentang kufur, tapi orientasinya kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya wong sing gak iso mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, cara bersyukur nikmat yang diberikan kepada kita, menggunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak Gusti Allah.